SND, supply and demand. Supply itu ketika harga naik atau ketika buyer sudah mulai mendapatkan harga yang jenuh ya, artinya harga di situ sudah terhenti dan mulai melemah ya, mulai melemah. Kalau demand itu ketika harga turun dan mulai melemah di sana. Nah, untuk mengetahui, untuk bisa membaca supply and demand itu harus tahu minimal tiga konsep ya. Satu namanya rally, ada base, ada drop. Rally itu naik, base itu lebih cenderung ke koreksi. Koreksi itu bisa datar, bisa naik sedikit. Drop itu turun. Jadi kalau rally itu naik, kemudian base itu begini. Nah, naik turun dikit, tapi dia dalam area yang datar, tidak ada tren. Kemudian drop itu turun begini. Nah, maka ini disebut dengan supply. Yang di atas ini disebut dengan supply. Kemudian ketika dia drop, kemudian ada base, ya base itu ya datar, naik turun gitu ya. Kemudian dia kembali naik. Maka ini namanya demand. Namanya demand. Tiga konsep ini saja ya untuk mengetahui di mana area supply, di mana area demand. Kalau support resisten itu cenderung dia naik terhenti kemudian berbalik turun. Kalau dia turun terhenti berbalik naik. Kalau supply and demand itu cenderung ke area. Area itu berarti lebih luas. Dia di mana bisa mencakup area di sini. Ya, kalau support resisten dia lekukannya. Ya. Nah, ini support, ini resisten, ini supportnya. Kalau supply and demand itu area. Dia lebih luas areanya, di mana di situ dia mulai terhenti dan siksak aja, datar. Atau koreksi kecil. Habis itu dia kembali mulai naik. Sehingga kita bisa mengambil posisi buy di sini. Resiko kita taruh di sini, targetnya di level di atas. Kalau dia supply berarti ambil posisi sell-nya di sini, resikonya ambil di sini, targetnya di bawah. Contohnya begini. Contoh saya berikan ilustrasi supply and demand ya. Dia bergerak naik turun ya, dia naik turun, kemudian mulai terhenti ya. Dia namanya ini drop ya. Kemudian di sini mulai naik turun, tidak ada yang jelas. Naik kemudian turun lagi, kemudian ini kembali naik. Maka ini disebut dengan demand ya. Kemudian naiknya sampai di sini, dia datar lagi, naik turun tidak jelas. Artinya tidak ada tren di sana. Kemudian setelah itu turun lagi. Maka ini ada area atau zona supply. Ya, tidak dalam bentuk hanya sudut, tetapi area dia lebih luas. Kadang naik turun tidak jelas, artinya tidak ada tren. Ya, dia dua puncak dua lembah tapi ketemulah dalam satu level dan balik turun lagi. Nah, ini saya juga ilustrasikan, mungkin menjadi referensi juga ya. Setidaknya kalau kita membaca atau melihat kondisi market ya, melihat kondisi market ya harus banyak diperhatikan. Oke, saya contohkan ini ada DBD ya, disingkat DBD, drop, base, kemudian drop ya. Dropnya itu turun dulu, didominasi oleh seller ya, kemudian base-nya itu di sini, di area ini base datar, kemudian mulai drop lagi di sini. Nah, mulai drop lagi di sini, sehingga konfirmasinya sebenarnya di sini. Ini adalah area di mana ini area, sebenarnya di sini area namanya supply. Area supply itu area untuk kita entry sell, area demand itu area untuk kita buy.
Area demand itu area untuk kita buy. Artinya ada pergerakan-pergerakan naik turunnya yang tidak jelas trennya, dia naik turunnya di situ. Kemudian ini kalau kita ilustrasikan itu kira-kira tadi seperti ini ya. Kalau kita ilustrasikan kira-kira seperti ini. Jadi namanya supply itu ketika dia drop, kemudian ada base-nya di sini, kemudian drop lagi, maka ini ada area supply tadi. Kemudian ketika ini drop, kemudian di sini ada gerakan atau ada market yang tidak jelas naik turunnya, ya sekitaran itu naik turun, maka ini disebut dengan demand. Ketika dia sudah mulai berbalik, mulai naik, maka kita bisa manfaatkan. Hati-hati, ini ada demand, ini sudah mulai ada momentum yang kuat, kita bisa buy di sana. Resiko kita ambil di bawah, targetnya ya lebih besar di sana. Ketika dia mendekati area supply lagi ya, supply itu lihat nanti dia bergeraknya seperti apa di situ. Di area supply ini berpeluang juga nanti kembali turun lagi. Ya, intinya namanya supply and demand itu kita tahu dulu. Yang paling penting ada tadi rally, ada base, ada drop. Dibolak-balik enggak masalah ya. Jadi kalau rally naik dulu, kemudian base-nya di sini, kemudian drop. Maka ini adalah wilayah demand. Nanti begitu dia turun, nanti kita lihat ya, apakah setelah drop itu ada base lagi. Base itu tidak harus banyak, mungkin dua puncak ya, atau ada yang pergerakan kecil begini. Ya, saat dia datar beginilah menjadi area supply and demand-nya. Kalau dia mulai naik menjadi demand. Sorry ya, yang di atas tadi ada supply. Di atas supply, di bawah demand. Jadi kalau dia naik base, kemudian dia rally, kemudian base, kemudian drop, maka ini demand. Jangan bolak-balik, di atas itu selalu supply. Jadi ini ada rally, ada base, ada drop, DBD. Nanti ketika turun, kemudian base, kemudian turun lagi, ini sama. Ini drop, ini base, ini drop. Ya, ada drop, ada base, ada drop. Area di mana di situ koreksi, di mana di situ datar, itulah area-area yang nanti kita jadikan sebagai area supply and demand-nya. Oke, ini mudah-mudahan difahami. Ini menjadi dasar dalam kita membaca pergerakan.